Nah, jadi ini beradonannya kita kita timbang 40 gram, maka akan ketemu 48 pieces. Nah, 48 pieces. 48 pieces dikali Rp2.000, umpamanya kita jual Rp2.000, maka ketemu 96.000. Jadi gini man, 96.000 dikurangi bahan tadi ya, 38.400, maka di sini keuntungan kita 57.580 kalau kita timbang 40 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, sobat-sobatku, bunda, apa kabar? Semoga pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijauhi dari segala macam penyakit dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Teman-teman, pada kali ini saya tidak buat roti dulu, tapi saya ingin sharing kepada kalian semua, ya, ingin memberi suatu tips dalam hal ini hubungannya dengan usaha roti atau bisnis roti, baik pemula, baik pun yang sudah pernah mencoba bisnis roti. Khususnya untuk bawa pemula atau mungkin ibu-ibu rumah tangga di rumah yang ingin berbisnis roti, tentu yang pertama dikenal dulu, kita harus tahu yaitu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat roti, juga membuat donat. Juga harus mempunyai resep yang mumpuni, yang mungkin bisa dilihat di tayangan video-video yang mungkin itu cocok buat resep, atau mungkin resep yang sudah saya pernah bikin mungkin buat pelajaran ada diambil di situ. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita mulai bisnis roti, tentu kita harus berpikir juga tentang berapa sih keuntungan saya dalam berbisnis roti, supaya kita tuh dalam berbisnis bisa tahu berapa sih untung kalau buat roti dan berapa yang akan saya peroleh seandainya usaha ini jalan. Tentu harus mempunyai perhitungan yang cermat, karena berbisnis itu ada untung dan ada rugi. Namun sebelum kita hitung-hitungan, tentu kepada teman-teman yang baru memulai, tentu harus mengadakan survei dulu. Survei ke lapangan, kira-kira harga pasaran roti itu mulai dari harga yang terendah berapa, sama yang mungkin yang tinggi yang banyak, cuma kita pakai yang rendah dulu, yang maksudnya itu harga di pasaran yang umum. Seperti sekarang ini di tempat saya ya, itu roti di sini itu harga terendah itu 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Itu yang harga yang ada di pasaran, baik di toko-toko kecil juga di warung-warung. Jadi kita harus cermati di sini adalah bagaimana cara menghitungnya. Untuk itu saya ingin memberikan satu cara untuk memberi cara menghitung yang benar, dan sekaligus di sini Anda akan menemukan resep. Karena saya dalam menghitung ini saya mau memasukkan resepnya juga, jadi tidak asal-asalan ya. Resepnya itu saya buat 1 kilo dan itu ukuran baku, saya punya resep saya pakai, dan saya akan terapkan di dalam perhitungan bagaimana cara menghitung rugi laba dalam usaha roti ini. Itu teman-teman, lanjut tonton videonya. Nanti saya akan tulis di sebuah kertas, akan saya jelaskan sedetail-detailnya supaya Anda mengerti. Jangan skip videonya, dan seandainya video ini bermanfaat untuk kalian semua, mohon kiranya untuk membantu channel saya, untuk memberi dukungan channel saya supaya kedepannya bisa untuk berlanjut, untuk memberikan info-info yang menarik tentang bisnis roti, donat, dan mungkin yang lainnya, dengan cara hanya like, komen, dan di subscribe.
Semoga ini bermanfaat dan barokah buat Anda semua. Untuk itu kita mulaikan saja. Kita mulai saja untuk masuk ke intinya, itu bagaimana cara menghitung untuk perhitungan rugi laba dalam menjual roti, atau hitungan roti, hitungan dalam menjual roti. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, ini saya sudah persiapkan bentuk. Ini ada bagaimana cara menghitung harga jual, perhitungan harga jual roti. Ini juga bisa donat, dan mungkin bisa juga bahan-bahan yang lainnya yang mungkin serupa dengan donat cara menghitungnya. Oke, ini saya mulai dari tepung teman-teman ya. Mulai dari tepung, ya. Di sini saya pakai tepung cakra. Saya jelaskan ini tepung cakra. Kita pakai 1000 gram teman-teman ya. Dalam pembuatan ini kita pakai 1000 gram. Terus harga pokoknya ya, harga bahan pokoknya persatunya per 1000 gramnya itu 10.500. Harga sekarang, harga pasaran sekarang itu 10.500. Berarti di sini kita ketemu bahannya untuk tepung yaitu 10.500 teman. Oke, terus bahan yang kedua itu gula teman-teman ya. Gula di sini kita memakai 250 gram seperti teman ya, 250 gram. Kemudian harga per 1000 gramnya, per kilonya itu 13.000. Ini teman, 13.000. Jadi caranya yaitu 13.000 dibagi 1000 dikali 250, yang ini teman-teman ya, kali ini harganya ini. Nanti ketemu bahannya ini, ketemu harganya 3.250. Oke, kita lanjut di bawahnya. Ini margarin. Margarin teman-teman, beratnya dalam 1 kilo kita saya pakai 100 gram teman-teman ya, 100 gram margarin. Seandainya Anda menambahkan di sini 25 gram atau berapa, nanti di sini bisa berubah. Ini resep saya sendiri, kadang pakai seperti ini. Terus harga satuannya teman-teman, itu harga terendah di pasaran saya lihat itu sekitar 21.000 per kilonya teman-teman, per kilonya. Jadi di sini cara mencarinya yaitu 21.000 dibagi 1000 gram ya, ketemunya, kemudian dikali 100 gram teman, ketemunya ini teman 2100. Jadi harga bahan pokoknya untuk margarin kita ketemu itu 2100. Kemudian susu teman-teman, susu full cream ini kalau untuk roti kita pakai susu full cream teman-teman. Kemudian berat kita pakai untuk 1 kilo kita pakai 50 gram. Nah di sini harga satuannya itu di sini 33.000 teman-teman dalam 1 kilo atau per 1000 gram. Jadi 33.000 dibagi 1000 gram dikali 50 gram harga kita pakai 50 gram. Nah ketemunya ini teman-teman, ketemu 1650. Kemudian telur ya, telur di sini kalau untuk 1 kilo roti ya, 1 kilo tepung, saya hanya memakai sini 1 butir teman-teman, 1 butir saja. Nah saya timbang di sini 60 gram, jadi biar ketemu nanti 60 gram teman. Kemudian harga per kilo telur di sini itu 24.000, sedangkan jumlahnya per kilo itu rata-rata 16 butir. Jadi cara pembaginya supaya ketemu harganya teman-teman, supaya kita ketemu harganya itu 24.000 dibagi 16 itu ketemunya 1.500. Berarti harganya kita ketemu 1.500 harga telurnya dalam 1 kilogram. Kemudian ragi teman-teman ya, ragi instan di sini bermacam-macam merek, tapi saya pakai di sini merek ada mereknya itu ya, yang saya pakai itu
kita pakai di sini 20 gram. Harga ini adalah tertinggi saya pakai. Kalau untuk ragi kita memakai antara 15 sampai 20 gram tergantung suhu ruang. Kita pakai di sini 20 gram saja. Kemudian kita lihat gini harganya. Di sini yang saya beli ya 31.000 itu per 500 gram. Jadi cara pembagiannya 31.000 dibagi 500 gram sama dengan 62 kali 20. Jadi ketemunya kali 20 di sini. 62 kali 20 gram ketemunya 1240. Berarti ragi instan untuk 1 kilo kita membutuhkan biaya pokoknya itu 1240. Kemudian pengumpul teman-teman. Pengumpul di sini kita pakai itu antara 4 sampai 5 gram. Saya pakai 5 gram teman-teman ya. Kemudian saya di sini saya ngecer ya, ngeceran itu 8.000 per 100 gram. Jadi 8.000 per 100 gram dikali 5 gram teman-teman. Nanti ketemunya ini. Ketemunya ini teman-teman. 400 rupiah. Kemudian garam. Garam di sini kita pakai itu 15 gram. Sedangkan harga pembungkusnya garam itu 2.000 rupiah per 250 gram ya. Itu dikali 15 gram. Ya. Jadi 2.000 dibagi 250 gram dikali 15 gram ketemunya 120 gram. Sedangkan air kita pakai air di sini ya. Sekarang kita pakai air isi ulang, mungkin tempat Anda juga ada air isi ulang juga bisa dipakai ya. Kalau masak air juga yang penting tempatnya bersih ya, bersih. Bisa tercemar karena sangat pengaruh juga ini ya untuk kebersihan dari air. Nah, air di sini teman-teman kita pakai, kalau saya timbangannya itu antara 450 sampai 500 gram. Nah, saya masukkan di sini aja 450 gram. Kemudian hitung-hitungannya saya langsung aja di sini teman-teman, saya masukkan aja harga itu cuma 500 rupiah teman-teman ya, cuma 500 rupiah saja ya teman-teman. Setelah kita total ya, jadi setelah kita ketemu semua ini bahan-bahannya teman, bahan-bahannya mulai dari semuanya ini teman, itu kita ketemu jumlahnya teman ini. Jadi beratnya semuanya, berat adonan ya, berat bahan itu ini teman 1900 gram. Sedangkan rupiahnya kita ketemu 21.260 ini. Nah, kemudian kita melangkah ke bagian pembagian adonan teman-teman, karena kita mau jual berapa teman-teman ya, tergantung dari juga beratnya. Nah sekarang saya ambil contoh di sini ya, saya survei di luaran itu harga 3.000 ya, harga 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Nah di sini saya pakai hitungan gini teman-teman ya. Jadi saya ambil dulu ini, kita ambil 30 gram ya, berat adonan 30 gram, mengerti maksud saya? Nah, jadi 1950 gram dibagi 30 gram itu akan ketemu 65 pieces teman-teman, 65 pieces. Nah kalau kita jual ini dengan harga 1.500 teman-teman, 65 pieces dikali 1.500 maka akan ketemu uangnya 97.500. Nah ini namanya. Kemudian ini selanjutnya saya hitung dulu harga bahan semua teman-teman ya. Harga bahan saya total semua dulu karena ini belum ketemu ya, belum saya total dulu ya. Jadi bahannya teman-teman ya, ini ketemu bahan di atas itu 21.080.
Kemudian kita di sini masukkan lain-lain teman-teman, lain-lain. Masukkan lain-lain, dianggarkan saja, terserah terserah untuk Anda semua mau masukkan harga berapa lain-lainnya. Saya masukkan sini, anggarkan itu 10% dari bahan ini saya masukkan Rp2.126. Kemudian setelah itu total ke bawah ini kan 23.000. Kemudian di sini gas, karena dalam untuk pengepilan gas kita pakai gas. Saya anggarkan sini itu Rp4.000, karena gini pandangan saya teman ya. Untuk gas ini 1 galon gas di sini tuh harganya Rp20.000. Rp20.000 itu kita bisa memakai sampai 5 kali teman-teman. Kalau cuman 5 kali ngopen, kalau untuk harga cuma 1 kilo sebentar. Jadi kita pakai 5 kali. Maka saya anggarkan sini Rp4.000. Nah, ini bisa dirubah, depannya bisa dirubah. Jadi ketemu ini. Kemudian ketemu totalnya lagi 27.400. Kemudian ini ada isian roti. Ada isian roti saya anggarkan sini 6.000. Ini bisa saja lebih ya, bisa kurang. Tapi ini saya anggarkan aja itu Rp6.000 isi roti. Nanti ketemunya 33.450. Kemudian masih tambah lagi karena kita membungkus dengan plastik, kita tambah plastik ya, itu Rp5.000. Jadi total terakhir teman-teman itu bahan yang kita modal yang kita butuhkan itu dalam 1 kilogram itu Rp38.420. Nah, sekarang kita hitung-hitungan dari mulai dari awal tadi, hitung-hitungan 30 gram. Kalau dijual itu dijual dengan 1.500 ya, hitungannya gini kan. Jadi 97.500 dikurangi bahan tadi ya, dikurangi bahan tadi 38.000, masa akan ketemu di sini keuntungan laba itu Rp59.080. Ini labanya teman-teman. Jadi ini laba teman-teman ya, laba ya. Kemudian seandainya kita menimbang adonan dengan berat 40 gram ini teman-teman ya. Nah, jadi ini berat adonannya kita timbang 40 gram, maka akan ketemu 48 pieces. Nah, 48 pieces. 48 pieces dikali Rp2.000, umpamanya kita jual Rp2.000, maka ketemu Rp96.000. Jadi gini man, Rp96.000 dikurangi bahan tadi ya 38.400, maka di sini keuntungan kita 57.580 kalau kita timbang 40 gram. Kalau kita lupa lagi, umpamanya kita timbang 50 gram, tapi harga kita naikkan lagi. Nah, kita timbang di sini itu 1.950 gram ditimbang 50 akan ketemu antara 39 pieces mungkin sampai 40 pieces. Nah, ini di sini 39 pieces. 39 pieces kalau kita jual 2.500 maka akan ketemu 97.500. Nah, jadi di sini teman modal 97.500 dikurangi 38.420 rupiah, maka keuntungan kita di sini laba itu teman ini 59.080 rupiah, sama dengan yang di awal teman-teman ya, sama dengan yang di berat 30 gram dengan harga 1.500, sama dengan harganya 50 gram dengan harga 2.500, dengan harga 2.500. Jadi gitu teman-teman cara penghitungannya ya. Dan ini mungkin bisa saja ini ada berubah, penghitungannya bisa berubah karena setiap daerah itu berubah-ubah, maksudnya beraneka macam harga mungkin tidak sama. Ini kalau saya ini di Jawa Timur harga sementara seperti ini. Jadi cara menghitungnya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini hitungan saya bisa dibuat patokan ya, mungkin ada yang diambil sini. Kalau Anda punya hitungan sendiri bisa dipakai, ini hanya gambaran saja. Dan saya buka usaha roti ini, usaha rumahan teman-teman, usaha rumahan. Saya pakai metode ini menghitungnya. Jadi apa itu roti tawar, roti manis, donat, semua pakai hitungan seperti ini teman-teman. Jadi saya total dulu semuanya, setelah ketemu semua jumlahnya semua ini ya, kemudian
beratnya ini kemudian kita bagi dengan jumlah yang diinginkan. Di sini bisa dibagi teman, mau bagi berapapun di sini bisa. Akan ketemu harga di sini dan nah, di sini bahan bakunya kita ini seperti ini. Ini sudah harga di pasar karena saya punya apa tuh nota-nota juga memang harganya seperti ini jadi sesuai dengan harga yang di pasaran. Oke teman-teman, mungkin ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin ada kekurangan, ya, mungkin Anda ada masukan pada saya, mungkin kalau Anda bertanya di kolom komentar akan saya jawab sebisanya. Oke, dan apabila ini konten saya ini, video saya ini bermanfaat, mohon kiranya untuk saudaraku semua, teman-teman, juga bunda, dimanapun berada, untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalau ada video-video berikutnya Anda langsung bisa melihatnya. Oke, begitu saja saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mantap.